Assalamualaikum, bonjour. Selamat datang kembali di channel Ayu Kadrianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah singkat. Ada apa sih di balik tanggal 11 Desember? Oke, without any further ado, let's go to the topic. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa setiap tanggal 11 Desember diperingati sebagai hari korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan, di mana pada peristiwa ini terjadi pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Special Trepen atau disingkat sebagai DST di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Westerling merupakan seorang perwira Belanda berdarah Turki yang ia dan pasukannya tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Peristiwa korban 40.000 jiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946 hingga Februari 1947. Belanda berkilah bahwa aksi tersebut merupakan operasi militer counterinsurgency atau penumpasan pemberontakan. Operasi ini dijalankan dengan 3 tahap. Pada aksi pertama dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, pasukan Westerling menggeledah rumah-rumah warga dan menggiring para penduduk di desa-desa kecil di bagian timur Makassar menuju desa Batua. Pada tahapan kedua, setelah para penduduk yang jumlahnya sekitar 3.000 hingga 4.000 orang, para wanita dan anak-anak dipisahkan dari pria. Tujuannya, Westerling diperintahkan oleh Belanda untuk mencari kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan pembunuh. Westerling memiliki daftar nama pemberontak yang kemudian mengharuskan kepala adat dan kepala desa untuk mengidentifikasi nama-nama tersebut dan menghasilkan 35 orang tertuduh yang langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama Steenrecht. Kemudian, untuk tahapan ketiga, Westerling memberikan ancaman kepada rakyat untuk tindakan pada masa depan, penggantian kepala desa, serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari perampok dan pemberontak. Kemudian para warga disuruh kembali ke desa masing-masing, sehingga pada operasi ini telah menewaskan 44 rakyat desa. Kekejaman Westerling tidak hanya dilakukan di desa-desa kecil di timur Makassar. Westerling dan pasukannya juga melakukan operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. Sebanyak 61 orang ditembak mati. Pasukan Westerling juga melakukan pembakaran pada beberapa kampung kecil di sekitar Tanjung Bunga, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang. Berikutnya, pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, Westerling dan pasukannya bergerak menuju pinggiran kota Makassar, tepatnya di Kalukuang. Di sini sebanyak 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka pada masa itu, Walter Monginsidi dan Ali Malaka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah tersebut. Namun, keduanya tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang 17 Desember 1946, Desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara kota Makassar menjadi sasaran. Di sini sebanyak 33 orang dieksekusi mati. Kemudian aksi kedua pun dimulai. Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, aksi kedua ini dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Pulau Bangkeng yang terletak di selatan Makassar. Dalam operasi ini, 330 orang rakyat tewas dibunuh. Setelah aksi pertama dan aksi kedua, aksi ketiga pun mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu tanggal 26 dan tanggal 29 Desember 1946 serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara pasukan khusus DST
dengan pasukan NIL atau KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang. Itulah sejarah singkat kekejaman Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Tentunya, bagi kami, rakyat Sulawesi Selatan, peristiwa tersebut meninggalkan luka dan kesedihan tiada tara hingga saat ini. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum.